salam sejahtera bagi kita yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dortea Mamus, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 LPTK Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dengan nomor peserta 2310714. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Kaung, Desa Gololujang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Semua berdiri. Saya minta Tiara untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah kami dalam kegelapan, tetapi bebaskanlah dari kegelapan. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu akan mengucapkan kehadiran kalian. Bagaimana kelas? Hadir semua? Baik. Semua berdiri. Saya minta kalian untuk memimpin lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mari kita sama-sama melakukan yel-yel tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Baik, silahkan duduk. Baik anak-anak, topik pembelajaran kita hari ini yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Berkaitan dengan materi ini, Ibu akan mengaitkan dengan pengalaman kalian. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa jenis hewan yang ada di lingkungan tempat tinggalmu? Yang bisa menjawab angkat tangan. Tiara, Ayam, ayam. Apa lagi? Apri, babi, babi. Bertus, kerbau. Terus, Celi, sapi. sapi. Nah, berdasarkan hewan yang telah kamu sebut, menurut kalian, kira-kira apa jenis makanan dari hewan tersebut? Yang pertama tadi, ayam. Jenis makanannya? Biji-bijian. Biji-bijian. Apri, babi. Jenis makannya? Pakai. Nah, Bertus, kerbau. Jenis makannya apa? Rumput. Ya, Cerli, Sapi. sapi. Jenis makanannya? Rumput. Rumput. Mari kita tepuk tangan untuk semua teman kita yang telah menjawab. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati slide gambar PowerPoint tentang jenis-jenis hewan, kalian dapat
pretest yang dikerjakan secara individu. Ibu akan membagikan soal pretest untuk dikerjakan secara individu. Kumpulkan jawaban pretestnya. Baik, Ibu akan memberikan penilaian atas pekerjaan kalian. Ya, Ibu akan membagikan jawaban dari soal post-test yang telah kalian kerjakan. Nah, yang pertama, Hilary Oktober Marut 70, Shirley 60, Fiden 70, Alfa 70, Fiden 65, ya, Bertus 70. Itulah hasil pekerjaan kalian, hasil dari jawaban pretest. Baik anak-anak, ya, kita semua perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, gambar ini tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ini yang pertama yaitu hewan ovipar atau bertelur. Ya. Ovipar adalah salah satu jenis perkembangbiakan hewan secara generatif dengan cara bertelur. Ya. Hewan ovipar ini memiliki beberapa ciri seperti yang pertama, tidak memiliki kelenjar susu. Terus yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Dan yang ketiga, mengerami telur. Dan yang keempat, tidak melakukan proses menyusui anaknya. Ya. Sedangkan untuk contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan ovipar atau bertelur adalah yang pertama, bebek, yang kedua, angsa, yang ketiga, ayam, dan buaya. Baik, yang kedua, hewan vivipar atau melahirkan. Ya. Vivipar adalah jenis perkembangbiakan yang akan dilakukan dengan cara melahirkan. Ya. Dalam hal ini tentunya hewan akan mengalami masa kehamilan. Ya. Di mana kehamilan tersebut bisa terjadi setelah adanya pembuahan. Embrio akan tumbuh dan mengalami perkembangan di dalam rahim induk betina. Ya. Selanjutnya akan ada yang namanya proses pertumbuhan hingga pada akhirnya akan dilahirkan membentuk individu baru sejenis. Ya. Sekarang contoh hewan vivipar ini ada pada gambar. Yang pertama disebut gambar apa? Ya, kelinci. Yang kedua, zebra. Yang ketiga, harimau. Yang keempat, yang kelima, gambar apa yang kelima? Ya, kucing. Yang keenam, buaya. Yang ketiga, hewan ovipar atau bertelur dan melahirkan. Ya. Secara mudahnya, ovipar ini merupakan kombinasi antara dua cara berkembangbiakan, yaitu ovipar atau bertelur dan vivipar dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembangbiak secara ovipar ini akan diawali dengan adanya pembuahan. Ya, menjadikan embrio yang dihasilkan bertumbuh dan berkembang di dalam telur. Nah, kondisi ini memang terlihat mirip dengan perkembangbiakan ovipar. Ya. Contoh dari hewan ovipar ini, ya, kita lihat pada gambar tersebut. Ya, yang pertama gambar apa itu? Ular. Ya. Gambar ular. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, kuda. Kuda laut. Terus gambar yang keempat, lebah. Ya, lebah. Yang kelima, zebra. Ya, dan yang terakhir gambar ayam. Ya. Itulah contoh hewan ovipar atau bertelur
dan melahirkan. Sekarang untuk memperkuat materi ini, Ibu akan melanjutkan dengan video. Ibu akan menayangkan sebuah video. Sekarang mari kita perhatikan video tersebut. Sekitar Kita menonton. Berdasarkan video ini sekitar ada pertanyaan. berkembang biak kids. Perhatikan. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, apakah kamu sudah tahu apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Kita cari tahu tentang cara hewan berkembang biak tersebut yuk. Ovipar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ovipar berarti reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Secara sederhana, ovipar adalah cara berkembang biak dengan bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur adalah ayam, bebek, burung, cicak, dan lain sebagainya. Vivipar. Berdasarkan KBBI, vivipar adalah reproduksi pada hewan yang mengakibatkan telur berkembang di dalam tubuh hewan betina dan perkembangan janinnya mendapat makanan dari induknya. Dalam kata lain, vivipar adalah cara berkembang biak dengan melahirkan kids. Yap, ovovivipar adalah cara berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan adalah ular dan ikan hiu. Nah, itulah penjelasan tentang apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar yang merupakan cara berkembang biak hewan. Baik anak-anak, berdasarkan slide PowerPoint dan video tadi, apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Apa yang kalian ketahui tentang gambar pada video tadi atau slide PowerPoint tadi? Ya, ayam. Cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. bertelur atau disebut dengan Ovipar. ovipar. Yang kedua, gambar apa? Sapi. Sapi. Sapi itu dengan cara apa? Beranak. Beranak atau disebut dengan vivipar. Yang berikut, Bertus, kerbau. Nah, kerbau ini dengan cara apa, Bertus? Dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar. Ceri, ular. Ular itu dengan cara apa? Bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Mari kita tepuk tangan untuk semua jawaban yang sudah tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Hebat, hebat, hebat. Kita duduk berdasarkan kelompok, kelompok yang sudah dibagikan. Sekarang Ibu akan membagikan soal LKPD. Soal LKPD ini dikerjakan secara kelompok, bukan kerja sendiri-sendiri. Kerja berdasarkan kelompok. Diskusikan soalnya untuk mencari jawaban. Kerja secara bersama-sama. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok dan tulis kelompok 1, nama anggota kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Perhatikan baik di situ suruhannya. Perhatikan nama hewan berikut. Di situ nomor 1 kura-kura, 2 platypus, 3 kelinci, 4 kura-kura, 5 gajah, 6 burung beo, 7 belut, 8 udang, 9 ikan hiu, 10 kura-kura, 11 tokek, 12 kelelawar, 13 paus, 14 kadal, 15 ayam, 16 kura-kura, 17 kerbau, dan 18 monyet. Sekarang
dalam diagram V berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Ya. Kumpulkan yang mana, kelompokkan nama hewan yang termasuk hewan ovipar atau yang bertelur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita kelompokkan dari 18 hewan tersebut. Ya. Kelompokkan hewan yang termasuk dalam hewan vivipar atau melahirkan. Terus yang ketiga, ya, dari 18 hewan kita kelompokkan berdasarkan ya, yang termasuk dari ovovivipar atau hewan yang bertelur melahirkan. Sudah? Ya, kerjakan berdasarkan hasil diskusi kelompok. Bagaimana, sudah semua kerja? Sudah. Baik, sekarang setiap kelompok mewakili anggota kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Saya beri kesempatan pertama kepada kelompok 1. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perhatikan nama-nama hewan berikut. 1. Kelompok nama hewan-hewan di atas adalah diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Hewan ovipar. 1. Burung beo. 2. Ayam. 3. Tokek. 4. Kadal. 5. Kura-kura. Hewan beranak. 1. Gajah. 2. Kelinci. 3. Monyet. 4. Paus. 5. Kerbau. Kelompok bertelur dan beranak. 1. Platypus. 2. Kadal. 2. Setelah kalian mengelompokkan hewan-hewan di atas berdasarkan cara perkembangbiakannya, apa perbedaan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, beranak, dan bertelur dan beranak? Hewan dengan cara bertelur ovipar terjadi ketika pembuahan pada tubuh induknya. Ovovivipar bertelur dan melahirkan. Hewan ini akan bertelur di dalam tubuhnya. Nah, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo untuk kelompok 1. Sekarang saya beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perhatikan nama-nama hewan berikut. 1. Kelompokkan nama hewan-hewan di atas dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Dengan cara ovipar, ayam, tokek, kadal, burung beo, kura-kura. Dengan cara vivipar, kelinci, paus, gajah,
yang bertelur dan beranak. Perbedaannya, hewan dengan cara bertelur ovipar, proses perkembangbiakannya terjadi ketika perbuahan pada tubuh induknya. Ovovivipar bertelur dan beranak. Hewan ini akan bertelur di dalam tubuh, namun calon anaknya akan keluar dari dalam tubuh induknya seperti melalui proses melahirkan. Sedangkan hewan vivipar beranak. Hewan ini memiliki proses perkembangbiakan yang cukup panjang, dimulai dari pembuahan zigot dan melahirkan. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan tugasnya dengan benar. Ayo mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik teman-teman, terima kasih waktu dan kesempatan kepada kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perhatikan nama-nama hewan berikut. 1. Kelompokkan nama hewan-hewan di atas dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakan. Kelompok ovipar. 1. Burung beo, 2. Ayam, 3. Tokek, 4. Kadal, 5. Kura-kura. Kelompok vivipar. 1. Gajah, 2. Kelinci, 4. Monyet, 5. Paus, 6. Kerbau. Kelompok bertelur dan beranak. Platypus, kadal, 2. Apa perbedaan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, beranak, dan bertelur dan beranak? Perbedaan hewan dengan cara bertelur ovipar terjadi ketika pembuahan pada tubuh induknya. Ovipar bertelur dan melahirkan. Hewan ini akan bertelur pada tubuh induknya, namun calon anaknya akan keluar dari tubuh induknya seperti proses melahirkan. Hewan vivipar beranak melalui proses pembuahan, pembentukan zigot dan melahirkan. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan tugasnya dengan benar. Ya, ayo mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan tugasnya. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kelompok 4. Kami akan mempresentasikan kelompok kami. Perhatikan nama-nama hewan berikut. Nomor 1, kelompokkan nama hewan-hewan di atas dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Cara bertelur, burung beo, ayam, tokek, kadal, kura-kura. Nomor 2, cara beranak, gajah, kelinci, monyet, paus, kerbau. Nomor 3, cara bertelur dan beranak, platypus dan kadal. Apa perbedaan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, beranak, dan bertelur dan beranak? Perbedaannya, hewan dengan cara bertelur ovipar, perbedaannya terjadi ketika pembuahan pada tubuh induknya. Ovovivipar, bertelur dan beranak. Hewan ini akan bertelur di dalam tubuhnya, namun calon anaknya akan keluar dari dalam tubuh induknya, SPT, melalui proses melahirkan. Sedangkan hewan vivipar beranak. Hewan ini memiliki proses perkembangbiakan yang cukup panjang, dimulai dari pembuahan, membentuk zigot hingga menjadi jaring dan akhirnya melahirkan. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan tugasnya dengan benar. Ayo mari kita tepuk tangan untuk sekali lagi kita tepuk tangan untuk semua kelompok dari kelompok 1, 2, 3. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat, hebat, hebat. Kumpulkan LKPD-nya.
semua kumpulkan LKPD-nya. Ibu akan memberikan nilai. Baik, Ibu akan membacakan nilai dari LKPD kalian. Ya, yang pertama dari kelompok 3, yaitu Bertus, Wani, dan Alfi. Nilainya 90. Sekarang kelompok 4, Alfa, Nadi, Cherly, dan Karin. Nilainya 100. Sedangkan untuk kelompok 2, Apri, Sandro, dan Nugi, nilainya 100. Terus untuk kelompok 1, yaitu Tiara, Rian, dan Fiden, nilainya 80. Ya, sekarang mari kita tepuk tangan untuk yang benar dan nilainya sangat memuaskan. Ya, sekali lagi kita tepuk jempol semua. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat, hebat, hebat. Ibu akan membagikan soal post-testnya. Nah, soal post-test ini dikerjakan secara individu, tidak boleh kerja sama. Jangan lupa tulis nama. Gimana, sudah selesai kerjanya? Sudah. Baik, kita kumpul. Baik, Ibu akan membacakan hasil soal post-test. Nah, yang pertama, Teres Kalimut 100, Fidensis Belantara 90, Ignatius Safrian 70, Alessandro Emmanuel Bento 80, Hilary Oktobedi Parut 90. Ya, sekarang semua nilai post-testnya di atas KKM. Baik, anak-anak, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu disebut salah satu karakteristik dasar yang akan dimiliki oleh setiap hewan sebagai makhluk hidup. Tujuan dari perkembangan hewan tersebut agar terhindar dari kepunahan. Ingat tadi bahwa ada 3 perkembangbiakan hewan. Yang pertama dengan cara ovipar, ovipar atau bertelur. Ya. Ciri dari hewan ovipar tadi, yang pertama tidak memiliki kelenjar susu, yang kedua tidak memiliki daun telinga, yang ketiga mengerami telur, dan yang keempat tidak menyusui anaknya. Contohnya adalah ayam, bebek, dan angsa. Ya. Terus berikut yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vivipar atau melahirkan. Ya. Contoh ciri-ciri dari hewan
vivipar ini tidak memiliki apa? Daun telinga. Nah, terus memiliki kelenjar susu dan memiliki bulu atau rambut pada tubuhnya. Contohnya apa? Sapi, anjing, ya, kerbau dan kucing. Ya. Sekarang yang ketiga, perkembangbiakan hewan secara ovovivipar atau bertelur melahirkan. Ya. Contoh daripada hewan ini yaitu ikan hiu, terus platypus. Baik, anak-anak, sebelum kita tutup, ya, Ibu akan bertanya dulu. Kira-kira bagaimana perasaan kalian terhadap materi yang telah dipelajari? Bagaimana perasaan kalian? Rasanya? Senang. Ya, apalagi? Gembira. Ya. Sekarang kita buktikan dengan tepuk semangat. Ya, semua berdiri. Tepuk semangat. Materi kita hari ini sampai di sini, ya. Untuk pertemuan kali berikut, kita mulai dengan pelajaran tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, ingat? Nah, hari ini kita sampai di sini. Untuk pertemuan kali berikut, kita mulai dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya. Sekarang saya minta Tiara untuk memimpin doa.